kasih atas waktunya. Terima kasih Dokter Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Sobat Samasta sekalian, para sejawat. Terima kasih atas kehadirannya di acara webinar siang hari ini mengenal rheumatoid arthritis tata laksana, juga kelainan yang berhubungan dengan rheumatoid arthritis di bidang gigi dan mulut. Nah, mengapa kita membahas mengenai rheumatoid arthritis? Karena sebagaimana yang kita tahu, kelainan sendi yang diakibatkan rheumatoid arthritis ini diderita lebih dari 1,3 juta penderita di Indonesia dan mengakibatkan kelainan sendi yang menetap, yang merusak sendi dan juga tidak hanya mengakibatkan destruksi atau perubahan bentuk sendi, namun juga berbagai kelainan di organ lain seperti pembuluh darah, jantung, paru, sehingga meningkatkan angka kesakitan juga berperan terhadap angka kematian. Nah, kita tahu juga bahwa wanita lebih sering terkena rheumatoid arthritis dibandingkan dengan laki-laki. Bagaimana cara mengetahui apakah kelainan sendi yang diderita seseorang termasuk dalam rheumatoid arthritis, tata laksananya, serta bagaimana hubungannya dengan periode misalnya kehamilan maupun dengan vaksinasi untuk penderita rheumatoid arthritis. Kita akan kupas lebih dalam dengan konsultan rheumatologi, yaitu Dr. Ana Ariane, yang merupakan staf pengajar di Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selamat siang, Dr. Ana. Selamat siang, Dr. Prima. Selamat siang para hadirin sekalian. Halo. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Terima kasih, Dr. Prima. Iya, Dr. Ana ini selain sibuk sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, beliau merupakan seorang peneliti dan juga aktif di Perkumpulan Rheumatologi se-Asia Pasifik. Selain itu, beliau aktif dalam Perhimpunan Rheumatologi dan juga Perhimpunan Osteoporosis. Beliau telah menamatkan pendidikan spesialis penyakit dalam pada tahun 2014, kemudian menjadi konsultan pada tahun 2019, dan juga mengikuti fellowship tidak main-main di Jepang, di Keio University Hospital. Dokter, saya persilakan Dok untuk menampilkan slide-nya. Terima kasih Dr. Prima atas pendahuluannya, introduksinya. Dr. Prima ini tidak kalah hebat ya dari saya, Bapak Ibu sekalian. Beliau adik kelas saya di FKUI dan juga sudah menamatkan pendidikan spesialis penyakit dalam. Baru saja ya Dr. Prima ya. Dan sebelum saya memulai, terima kasih atas kehadirannya. Saya mengucapkan salam hormat saya untuk Dr. Agustinus, Dr. Edi Kristianto, dan Dr. Gigi Reni, serta para sejawat semua yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menyempatkan waktunya di hari Minggu siang yang sebetulnya enaknya buat jalan-jalan atau istirahat ya, tapi justru saya lihat banyak sekali yang bergabung dalam webinar ini, dan saya lihat tadi videonya dinyalakan, ada yang masih muda, ada yang juga sudah sepuh, tapi tetap semangat untuk untuk mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini nanti tidak dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akan coba untuk share screen, Dr. Prima. Iya, Dok. Silakan, Dok. Ya, barusan ada yang share screen lagi, sebentar saya coba ulang lagi ya share screen-nya ya. Oke, baik. Silakan nanti kalau Bapak Ibu ada yang kurang jelas boleh bertanya di kolom chat atau nanti bertanya langsung pada saat diskusi. Izinkan saya hari ini untuk menyampaikan tentang apa sih rheumatoid arthritis ya Bapak Ibu sekalian. Penyakit rheumatoid arthritis ini adalah penyakit yang saat ini cukup banyak dibandingkan dengan penyakit rematik autoimun yang lain. Jadi penyakit autoimun yang mengenai ke rematik, rheumatoid arthritis ini adalah penyakit yang paling banyak dari segi epidemiologi. Rata-rata bisa mencapai 1% dari populasi. Jadi cukup besar, ini bahkan laporannya lebih besar dari penyakit sistemik lupus eritematosus atau lupus yang kita kenal. Nah, di Indonesia sendiri, syukurnya dengan kemajuan media sosial saat ini, sudah ada grup-grup untuk penyintas rheumatoid arthritis. Kalau Bapak Ibu yang juga penyintas belum tahu dan ingin juga bergabung dengan sesama teman-teman penyintas rheumatoid arthritis, bisa bergabung. Ini ada grup Facebooknya, Sahara, namanya Sahabat Rheumatoid Arthritis, dan Instagramnya juga Sahara Indonesia, Sahabat Rheumatoid Arthritis. Ini murni yang menjalankan adalah teman-teman penyintas rheumatoid arthritis, jadi bukan dokternya. Nah,
Sebelum kita membahas mengenai penyakit rheumatoid arthritis, sedikit saya menyampaikan mengenai penyakit rematik. Penyakit rematik itu apa sih, Dok? Penyakit rematik adalah penyakit yang mengenai beberapa organ tubuh kita, yaitu tulang, ya, bone itu tulang, joint, sendi, kemudian muscle itu otot, dan connective tissue atau jaringan penyokong di bawah di antara tulang dan kemudian otot tersebut, misalnya pembuluh darah, ya, jaringan lemak. Ini jaringan-jaringan yang masuk dalam kelompok penyakit rematik. Ada lebih dari 100 penyakit, dan kalau kita kelompokkan, Bapak Ibu, penyakit rematik ini ada macam-macam penyebabnya. Yang kita pahami di awam adalah bahwa penyakit rematik ini umumnya karena usia tua, ya. Jadi karena usia tua atau karena mandi malam, nah itu yang secara luas kita ketahui, tapi sebetulnya penyakit rematik itu ada beberapa penyebab. Yang pertama, penyebabnya karena infeksi, misalnya infeksi di sendi, bisa karena infeksi kuman TBC atau kuman yang lain-lainnya yang non TBC. Kemudian ada juga penyakit yang karena metabolik, jadi gangguan metabolisme. Contohnya apa, Dok? Contohnya adalah gout atau serangan asam urat. Kemudian ini ada yang penyakit yang disebabkan oleh degeneratif, yaitu karena proses penuaan, contohnya adalah osteoporosis, keropos tulang, atau osteoartritis, jadi pengapuran sendi. Itu bahasa awam yang coba saya kaitkan dengan bahasa medis supaya tidak membingungkan, ya. Jadi osteoporosis itu kita kenal sebagai keropos tulang, osteoartritis adalah pengapuran sendi. Nah, ada juga yang disebabkan karena trauma, penggunaan berulang, dan yang paling banyak sebetulnya saat ini yang menjadi primadona saat ini dan menjadi fokus perhatian adalah penyakit-penyakit rematik yang disebabkan oleh autoimun. Jenisnya apa aja, Dok? Ada macam-macam. Yang pertama ada lupus, ada artritis yang pada anak-anak, ya, JIA namanya, ada vaskulitis, ada ankylosing, ada psoriatic arthritis, dan ada rheumatoid arthritis. Ini yang paling banyak. Nah, di dunia sendiri selalu diperingati setiap bulan Februari, terutama tanggal 2 ini adalah sebagai Hari Artritis Rheumatoid Sedunia. Tujuannya untuk meningkatkan awareness atau pengetahuan kita terhadap penyakit rheumatoid arthritis. Kenapa sih, Dok, perlu kita tahu tentang rheumatoid arthritis, perlu ditingkatkan kesadarannya, karena penyakit ini bukan sembarang penyakit rematik biasa, yang kalau tidak diobati bisa menimbulkan kecacatan dan akibatnya menjadi gangguan kualitas hidup. Kok bisa cacat, Dok? Nanti kita akan melihat satu persatu, ya, apa yang terjadi pada rheumatoid arthritis, sehingga sering sekali sendi-sendinya mengalami kebengkokan, kemudian penyintas penyakit rheumatoid arthritis atau pasien dengan penyakit rheumatoid arthritis itu menjadi kesulitan untuk melakukan hal-hal yang sederhana. Misalnya menyisir rambut, memegang sendok, membuka pintu, membuka botol, itu menjadi sangat sulit. Bayangkan kalau ini menimpa pada mereka yang dalam usia produktif, misalnya mereka yang sedang aktif bekerja, mengetik, atau yang lain-lainnya. Ada beberapa pasien saya bahkan juga dokter gigi, jadi kesulitan untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari. Karena memang nanti kita lihat penyakit rheumatoid arthritis ini sering pada sendi-sendi kecil, terutama pada sendi-sendi jari tangan dan pergelangan tangan. Nah, untuk sejawat sekalian, mungkin yang ada di sini ada dokter juga yang mengikuti. Kita di Perhimpunan Rheumatologi sudah coba membuat suatu rekomendasi nasional bagaimana mendiagnosis, bagaimana melakukan terapi sesuai dengan standar internasional juga dalam bentuk suatu rekomendasi yang bisa sejawat unduh secara gratis. Ini sudah diperbarui terakhir tahun 2020, nanti bisa diunduh juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi rheumatoid arthritis itu apa sih, Dok? Rheumatoid arthritis itu adalah suatu penyakit autoimun yang ditandai dengan adanya peradangan kronik. Peradangan kronik pada sendi-sendi, terutama sendi-sendi. Jadi fokus utama penyakit ini adalah ke sendi-sendi dan merupakan penyakit autoimun tersering yang mengenai persendian. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sebelah kanan dan sebelah kiri ini, ya, ini yang sebelah kiri adalah sendi yang normal, dan yang sebelah kanan adalah sendi yang mengalami peradangan.
Pada kondisi peradangan kita bisa lihat sel-sel radang menumpuk pada sendi-sendi ya, kemudian akan menimbulkan kerusakan. Sel radang itu akan istilahnya memakan jaringan-jaringan yang normal termasuk dalam jaringan sendi dan jaringan tulang sehingga terjadi pengikisan tulang dan sendi dan akibatnya akan adanya perubahan bentuk. Ya, senangnya biasanya pada sendi-sendi kecil, buku-buku jari tangan, buku-buku jari kaki, dan biasanya kalau sudah cukup lanjut, ini mengenai kanan kiri, jadi simetris. Ya, dan kalau sudah agak berat, makin banyak sendi yang terkena. Misalnya tadinya cuma jari-jari saja, kemudian bisa naik ke pergelangan tangan, siku, bahu, sampai pada lutut, ya, akhirnya kemudian menyebabkan pasien tersebut sangat terganggu dalam aktivitasnya. Ya, nah ini beberapa prevalensi di Indonesia, ada studi di Jawa Tengah 0,3%, di Malang 0,5%. Jadi kalau ada 100 orang ya ada kalau ada 1.000 orang ada 5 orang. Jadi ya cukup banyak karena kan populasi kita banyak ya. Nah kemudian di Poliklinik Reumatologi RSCM juga ini jadi kasus yang paling banyak Bapak Ibu. Data terakhir itu sampai 40%. Jadi kalau kita punya pasien 100 sehari, itu 40-nya adalah pasien dengan rheumatoid arthritis. Baru sisanya dibagi lagi, ada yang lupus, ada yang kropos tulang, ada yang osteoartritis. Jadi memang RA ini dalam segi jumlah memang banyak ya. Nah kita tahu ini adalah penyebabnya karena autoimun. Jadi bukan karena infeksi kuman, bukan karena infeksi bakteri sendiri ya, dan tidak menular. Tentu saja ini bukan penyakit, karena bukan penyakit infeksi ini tidak menular. Perlu ditekankan dan tidak selalu diturunkan. Nah, rheumatoid arthritis adalah masuk dalam kelompok penyakit autoimun, di mana autoimun ini adalah terjadi akibat penyakit autoimun terjadi akibat adanya kondisi sistem kekebalan tubuh yang mengalami gangguan sehingga tidak bisa mengenali mana kawan dan mana lawan ya. Dalam hal ini jaringan-jaringan sendi dianggap sebagai lawan sehingga diperangi dan menimbulkan peradangan yang menyebabkan rasa sakit. Kemudian rasa sakit dilanjutkan dengan perubahan bentuk, kerusakan, dan perubahan bentuk, dan kemudian akibatnya adalah kecacatan ya. Nah ini memang tadi sudah disampaikan Dr. Prima, paling banyak pada perempuan, 3:1 kira-kira ya. Jadi kalau ada 4 pasien rheumatoid arthritis, biasanya 3 perempuan, 1-nya laki-laki. Dan kita bisa lihat hati-hati ini serangannya terutama pada usia produktif 35 sampai 50 tahun sehingga sangat mengganggu kualitas hidupnya. Apa yang menyebabkan terjadinya suatu penyakit rheumatoid arthritis? Ada seperti halnya penyakit autoimun yang lainnya, ada beberapa kontribusi. Kontribusinya apa dok? 1, memang ada bakat genetik. Ada beberapa gen yang disinyalir berhubungan kuat dengan timbulnya penyakit rheumatoid arthritis, dan ada beberapa faktor lingkungan yang kalau kita terpapar itu akan menyebabkan risiko terjadinya rheumatoid arthritis pada seorang individu. Misalnya merokok aktif ataupun rokok pasif, kemudian infeksi virus, dan yang terakhir adalah infeksi daripada gigi mulut juga termasuk dalam hal yang mencetuskan terjadinya penyakit rheumatoid arthritis. Dan bahkan kalau memang sudah terkena RA tapi ada infeksi gigi mulut, nanti akan disampaikan oleh dokter gigi Rama selanjutnya, ini mempengaruhi juga terhadap aktivitas penyakit rheumatoid arthritis. Nah, kombinasi dari bakat dan faktor lingkungan ini yang kemudian akan memunculkan penyakit rheumatoid arthritis. Jadi memang sampai saat ini kita tidak bisa mendeteksi siapa yang akan kena. Harus ada 2 faktor seperti ini yang kemudian akan memunculkan, ya. Dan satu lagi, ini tidak menular, ya. Sistem kekebalan tubuhnya menyerang sel-sel sendi, ya, dan fokusnya adalah sinovium. Apa itu sinovium, dok? Sinovium ini adalah pembungkus sendi. Nah, kalau kita lihat ini tulang, ini sendi, ini ada pembungkusnya yang warna orange ini ya, atau warna biru. Ini yang namanya sinovium. Inilah yang diserang sama sel radang sehingga yang mengalami peradangan hebat pada rheumatoid arthritis. Ini sendi yang normal sebelah kiri, ini sendi yang karena pengapuran, jadi ada kerusakan tapi karena faktor penggunaan saja. Biasanya ditandai dengan celah sendi yang sempit. Sinoviumnya tidak tebal, tapi kalau rheumatoid arthritis ini sinovium atau pembungkus sendinya sangat tebal ya, kemudian dan banyak sel-sel radang, lama-lama sel radangnya akan mengikis sisi-sisi yang sebelah sini seperti gambar ini ya Bapak Ibu. Sel-sel radang ini akan mengikis tulang-tulangnya dan mengenai beberapa persendian dari lutut, jari-jari, pergelangan tangan, pergelangan kaki, sehingga kemudian akan merusak sendi tersebut. Nanti kita akan lihat gambar ronsennya. Jadi gejalanya apa dok? Gejalanya yang paling sering adalah
nyeri sendi. Nyeri, bengkak ya, awalnya mungkin nyeri tidak bengkak, tapi kalau didiamkan terus-menerus lama-lama menjadi bengkak, kadang-kadang jari-jarinya hangat dan ada rasa kaku pada pagi hari. Kita sebutnya sebagai morning stiffness, ini lebih dari 30 menit biasanya. Jadi bangun tidur harusnya kita segar bangun tidur. Tapi pada penyandang atau penyintas rheumatoid arthritis, pada bangun tidur ini menjadi hal yang paling berat karena biasanya akan mengalami kaku dulu. Kemudian ditunggu 30 menit sampai 1 jam, kadang-kadang ada yang sampai harus merendam di air panas, baru kemudian bisa menggerakkan secara normal, ya. Kemudian bisa juga muncul nodul atau benjolan pada buku-buku jari, yang kita sebut sebagai nodul rheumatoid, kemudian bisa mengalami juga kelemahan, kelelahan, kadang-kadang disertai vaskulitis atau radang pembuluh darah yang kita bisa lihat bercak-bercak merah pada kulit maupun telapak tangan. Pada kondisi yang berat ini bisa, tapi jarang ya. Sejauh ini saya baru ketemu beberapa kasus rheumatoid arthritis yang berat itu kadang-kadang disertai juga dengan peradangan pada paru. Jadi pasiennya itu mengalami keluhan sesak, ya, kemudian ada juga yang sampai batuk darah. Tapi ini sangat jarang, karena rheumatoid arthritis biasanya fokusnya lebih ke arah sendinya. Nah, kita bisa lihat pada tahap yang dini Bapak Ibu, kita akan lihat sendinya akan bengkak-bengkak saja seperti ini. Tapi kalau sudah lanjut, sendinya sudah rusak, kita lihat ini ya, sudah terjadi perubahan bentuk dan kecacatan, dan juga ada bentuk nodul-nodul ya. Ini yang kecacatan yang paling sering ya. Ini seperti leher angsa, makanya namanya swan neck yang ini. Yang ini seperti kita kalau membuka kancing namanya boutonniere. Jadi ini adalah perubahan bentuk pada pasien dengan rheumatoid arthritis yang sudah lanjut dan tidak diobati. Nah, perubahan bentuk ini bisa terjadi sangat cepat pada beberapa pasien ya. Kita bisa lihat ini 1 bulan pertama mungkin bengkak-bengkak, 6 bulan mulai ada perubahan sedikit, dan dalam waktu 2 tahun kalau tidak diobati bisa seperti ini. Jadi ini yang biasanya jarang dikenali. Kalau kita lihat Bapak Ibu nih ya, ini jari pasien saya, kita bisa lihat kelihatannya seperti baik-baik aja ya. Coba perhatikan di sini ya, ini bengkak, ini bengkak, ini bengkak, ini bengkak. Yang ujung-ujungnya enggak bengkak ya. Kemudian kita bisa lihat dari samping lebih tampak jelas lagi ke bengkaknya. Ini kalau tidak diperhatikan dengan seksama kelihatannya seperti normal-normal saja, tapi pasien mengeluhkan nyeri. Nah, ini 2 lututnya kita bisa lihat, ini lutut yang normal, ada lekungnya, cekungan di sisi kanan dan sisi kiri. Nah, ini lutut yang bengkak ya, kita bisa lihat. Jadi pada kondisi RA yang berat bisa kena juga ke sendi-sendi yang besar, dalam hal ini lutut, bahu, siku ya. Ini kakinya, tapi kakinya ini bagus ya, enggak ada yang bengkak. Gimana caranya Dok, seorang dokter mendiagnosis rheumatoid arthritis? Ya tentu saja tadi dari berdasarkan gejala. Kita akan melihat gejala-gejala nyeri sendi dan bengkak sendi pada satu pasien, kemudian kita akan menghitung Bapak Ibu, ini ada scoringnya atau ada perhitungannya. Ya, sebetulnya sih kalau sudah bengkok-bengkok sekali enggak perlu perhitungan ini, sudah bisa kita diagnosis. Cuma pada kondisi yang awal kita harus hati-hati karena penyakit rheumatoid arthritis ini mirip juga dengan penyakit-penyakit autoimun yang lain. Jadi ada scoringnya yang kita ambil dari American College of Rheumatology dan European League Against Rheumatism. Jadi perhimpunan rheumatologi dari Amerika dan Eropa bergabung bikin satu sistem scoring, ini kita adaptasi. Kita lihat kalau senaknya sendi besar, 1 scoringnya kecil. Kalau kenanya sendi-sendi kecil dan banyak sendi, scoringnya akan besar. Kalau skornya lebih dari 6, udah bisa kita bilang ini rheumatoid arthritis. Terus dicek juga nanti dari darahnya, ada tidak antibodi yang tidak normal. Pada penyintas rheumatoid arthritis ada 2 antibodi yang paling sering kita bisa temukan, yaitu rheumatoid factor dan ACPA atau kita di Indonesia adanya anti-CCP. Rheumatoid factor dan anti-CCP adalah 2 antibodi yang tidak normal pada penyintas rheumatoid arthritis yang kita bisa periksakan. Kalau kadarnya tinggi, apalagi dua-duanya tinggi, ya sudah pasti. Tapi nilainya akan tinggi. Tapi kalau naiknya hanya sedikit, ada scoringnya juga ya. Kalau negatif, scoringnya 0. Kemudian karena ini penyakit radang sendi, tentu dari pemeriksaan laboratorium kita bisa lihat penanda radang dalam tubuh kita akan meningkat. Dicek biasanya sama dokternya laju endap darah dan CRP, nah ini biasanya akan tinggi. Yang berikutnya, karena ini penyakit autoimun rematik, biasanya gejalanya kronik, jadi lebih dari 6 minggu atau lebih. Jadi kalau gejalanya sudah lebih dari 6 minggu, hati-hati,
kemungkinan untuk rheumatoid arthritis-nya lebih tinggi. Tapi kalau baru 1-2 hari nyeri sendi, ya jangan buru-buru kita berpikir ini rheumatoid arthritis, ya. Jadi ini adalah hal-hal yang dinilai oleh seorang dokter untuk menegakkan penyakit rheumatoid arthritis. Nah, ada hal-hal lain, ada penyakit-penyakit lain dalam bidang rematik ya yang punya gejala seperti artritis rheumatoid. Contohnya artritis psoriatik. Namanya sama-sama artritis. Artritis itu artinya radang sendi. Tapi bedanya pada penyintas ini dia punya ruam-ruam atau kelainan kulit yang kita sebut sebagai psoriasis. Jadi ada merah-merah yang seperti plak merah di tubuh dan ada apa ya istilahnya kulit yang mengelupas ya, ini artritis psoriatik. Kemudian kalau lupus biasanya disertai dengan gejala-gejala lain seperti ruam pada pipinya, ruam pada tangan, kemudian ada gangguan sel darah seperti anemia, trombosit rendah dan hal yang lain. Nah, ada juga penyakit rematik yang mirip kayak rheumatoid arthritis yaitu asam urat atau gout yang sudah kronik. Jadi serangan asam urat yang sudah kronik itu bisa kena ke banyak sendi juga. Jadi mirip seperti rheumatoid arthritis. Tapi bedanya tentu saja ada bukti peningkatan asam urat dan memang kalau dicek nanti ada asam urat yang berlebihan pada sendi tersebut ya. Nah, hal-hal yang lain dok yang mirip seperti rheumatoid arthritis adalah nyeri-nyeri di luar sendi akibat penggunaan atau trauma. Misalnya nyeri bahu ya pada ini gambar otot ya, jadi robekan-robekan otot akibat penggunaan bahu yang secara berlebihan, misalnya karena nge-gym, karena berenang, itu sering sekali kita ketemukan nyeri-nyeri bahu. Kemudian nyeri pada otot-otot di tangan ya, di pergelangan tangan ini karena banyak nulis, banyak ngangkat bayi. Kita sering ketemu pada pasien-pasien dengan yang baru punya bayi ya, ngangkat gendong bayi, kemudian nyeri pada pergelangan tangan, tapi hanya satu sisi saja. Jadi hanya di luar sendi ya. Kemudian juga nyeri-nyeri lain seperti ini ya, orang yang suka main tenis, orang yang suka main golf, suka nyeri di bagian siku, bagian luar atau bagian dalam. Ini juga mirip seperti penyakit rheumatoid arthritis, tapi tentu saja nanti kalau dicek yang lain-lainnya biasanya negatif ya, seperti antibodi tadi sebetulnya tidak ditemukan. Nah, tadi terkait pemeriksaan penunjang ada faktor rheumatoid atau rheumatic factor, tadi RF yang saya sebutkan, ini bisa ketemu pada 80% pasien. Jadi kalau kita punya 10 pasien, 8 pasiennya biasanya akan positif ya. Kalau yang anti-CCP 60-70%. Kok nggak 100% dok? Iya, jadi ada yang sekitar 20% pasien yang gejalanya memang rheumatoid arthritis tapi nggak ketemu dua antibodi ini. Artinya ada antibodi lain yang sampai saat ini belum kita temukan namanya dan belum kita bisa cek di Indonesia yang juga berperan terhadap penyakit rheumatoid arthritis ya. Dan biasanya kita juga akan melakukan pemeriksaan ronsen. Tangannya di ronsen dilihat apakah mulai ada perubahan-perubahan bentuk atau kerusakan pada sendinya. Oke. Nah, pada beberapa kondisi kita akan bisa juga ini seperti yang kita sering lakukan. Pada beberapa sendi kita bisa, pada beberapa kondisi kita bisa melakukan pemeriksaan USG. Ya, kemudian atau juga misalnya kalau kita dapatkan adanya cairan dalam persendian tersebut, kita bisa lakukan pengambilan cairan. Tentu saja ini pada kondisi khusus ya Bu, tidak semua Bapak Ibu ya, tidak semua pasien ya. Ini misalnya pada pasien yang memang di lututnya banyak sekali cairan sehingga kita bisa mengambil cairan. Ini pasien ini saya USG, ini ada cairan hitam ya dalam persendiannya, kemudian diambil cairannya. Nah, cairan ini diambil tujuannya untuk diperiksakan di dalam laboratorium, benar nggak ini banyak sel radangnya ya, karena cairan di sendi ini bisa karena pengapuran, bisa karena rheumatoid arthritis atau karena hal yang lain, misalnya karena asam urat. Jadi kadang-kadang perlu kita ambil cairan dan kita akan lakukan pemeriksaan. Nah, pada pasien ini misalnya kita ambil cairan sampai kempes ya sendinya sampai nggak ada cairan lagi, nih cairannya kuning keluar, kemudian kita akan periksakan. Sehingga ini akan membantu untuk diagnosis gitu, ya biasanya seperti itu. Kemudian ini pasiennya happy nih biasanya. Nah, ini kalau sudah selesai nanti cairannya akan kita periksakan. Nah, yang ini seperti ini. Kalau jernih biasanya karena pengapuran, tapi kalau agak keruh biasanya karena rheumatoid arthritis. Ya. Nah, ini contohnya pasiennya happy setelah dilakukan tindakan ya.
Nah, ini yang biasanya kita akan lihat ya cairannya seperti apa, yang rheumatoid arthritis yang ada di sini. Kalau pengapuran biasanya di sini jernih seperti minyak goreng. Nah, kalau yang ini hati-hati Bapak Ibu, kalau diambil cairan kayak begini hati-hati, ini artinya infeksi ya. Jadi kental sekali seperti nanah. Nah, ini kalau di ronsen kita bisa lihat ini tulang dan sendi yang normal dari jari-jari tangan. Ini lihat tulangnya bagus sekali seperti bata yang ditumpuk-tumpuk di tengah celah yang sendi yang tampak jelas di antaranya. Dan ini yang sudah tidak normal, di mana tulangnya ini menjadi saling berhimpitan dan tidak ada celahnya. Bisa kebayang ya gimana bisa pasien yang sudah mengalami kondisi seperti ini bisa melakukan gerakan pada pergelangan tangan atau jari-jarinya. Tentu sangat sulit karena memang celahnya udah nggak ada, jadi udah sempit untuk dilakukan gerakan, jadi sangat terbatas. Nah, berikutnya kalau kita sudah tahu tadi gejalanya, gimana diagnosisnya, sekarang kita bicara mengenai pengobatannya. Pengobatannya sebetulnya ada dua tujuannya. Yang pertama adalah mengurangi keluhan, nyeri dan bengkaknya sehingga tidak mengganggu aktivitas. Dan yang kedua mencegah komplikasi yaitu kerusakan sendi yang permanen atau kecacatan. Nah, ini sehingga harus dilakukan secara agresif dan sedini mungkin. Jadi kalau tadi kita lihat ya dalam 2 tahun kalau nggak diobatin bisa bengkok. Jadi ya kita usahakan pasien itu sudah dapat obat dalam waktu sesegera mungkin ya. Ada obat-obatan pada beberapa kondisi kalau sendinya sudah rusak banget dan memang sendi tersebut sangat penting, misalnya di panggul atau di lutut yang sangat penting sekali untuk pergerakan. Selain obat-obatan dibantu juga dengan pembedahan untuk dibetulkan posisi struktur anatominya. Ya, obatnya yang utama adalah yang kita sebut sebagai DMARD atau Disease Modifying Anti-Rheumatic Drug. Jadi obat anti-rematik yang memodifikasi penyakit rheumatoid arthritis ini sehingga mencegah kecacatannya. Dan ada 2 obat lain sebagai pendamping yaitu adalah obat anti radang yang akan meredakan peradangan. Jadi dua obat ini kita berikan, tapi dalam jangka panjang obat anti radang ini akan kita hentikan dan akan kita utamakan obat anti rematiknya saja. Karena obat anti radang punya banyak efek samping, sehingga kita akan berfokus pada obat anti rematik yang jauh lebih aman. Obat anti rematik atau DMARD ini ada 2 macam, ada yang non-biologik, ada yang biologik. Yang non-biologik itu artinya yang tablet-tablet yang dimakan, diminum ya, ada methotrexate, merek yang paling terkenal di Indonesia ya, Reutrex itu yang produksi Indonesia. Dulu kita agak sempat kesulitan, kira-kira 3 tahun yang lalu di Indonesia itu kesulitan karena kita nggak punya dan harus impor dari India. Udah gitu tablet yang dari India sering sekali diminum sama pasien-pasien kita orang Indonesia muntah-muntah, mual-mual. Jadi sekarang alhamdulillah sudah ada farmasi yang memproduksi methotrexate secara lokal. Jadi ini semua ada di Indonesia ya Ibu. Methotrexate, sulfasalazin, chloroquine, leflunomide, cyclosporin semuanya ada. Nanti kita akan lihat pilihan obatnya akan beda-beda tiap orang bergantung pada masing-masing. Misalnya ada alergi atau tidak, lagi hamil atau nggak hamil gitu ya. Itu akan menentukan pilihan obat dari dokter terhadap penyintas rheumatoid arthritis. Nah, ada juga obat yang namanya biologik, di mana obat ini bekerja langsung menghambat sel-sel radang. Dan biasanya diberikan pada kondisi yang sudah berat atau yang tidak toleransi dengan obat-obatan minum. Dok, saya minum obat ini mual semua. Ya, kalau mual semua ada beberapa pasien yang seperti itu, mual semua ya akhirnya kita akan memberikan obat biologik. Ini juga bersyukurnya semua sudah ada di Indonesia, walaupun catatannya agak kesulitan karena harganya lebih mahal dibandingkan obat yang minum. Nah, ini contohnya, ini yang Reutrex yang diminum tablet ya, ini yang paling sering kita gunakan dan obat lini pertama. Ini yang disuntik di perut, ini yang diinfus pada kelompok-kelompok mereka yang tidak respon dengan obat minum atau tidak toleransi. Jadi ada fase-fase pengobatannya Bapak Ibu. Kalau pertama kali terdiagnosis kita akan mulai dulu dengan MTX atau Reutrex tadi ya, atau dengan obat-obatan yang lain. Terus nanti dilihat dalam 6 bulan harus bebas nyeri kalau bisa, atau nyeri sendinya seminimal mungkin. Kalau bagus lanjutkan pengobatan, kalau enggak bagus masuk ke pengobatan fase kedua.
Fase kedua nanti kita lihat bisa ditambahkan obat-obatan lain dikombinasi atau diganti obat minumnya atau ditambahkan obat-obat yang tadi disebutkan, yang disuntik atau yang diinfus ya. Nanti dicek lagi 6 bulan harus bagus, kalau enggak bagus masuk lagi fase ketiga, jadi akan ada fase-fase pengobatan di mana dokter akan berusaha untuk mencapai target pengobatan. Ya, target pengobatannya apa sih dok ini? Target pengobatannya adalah kondisi yang hijau ini di mana dan kuning, hijau dan kuning di mana penyakit itu remisi atau tidak aktif dan aktivitas rendah. Artinya gini, tidak nyeri sama sekali atau kalaupun nyeri hanya sedikit sendi dan itu sangat tolerable. Ya, itu ada tujuan pengobatan karena mohon maaf Bapak Ibu sejauh ilmu kedokteran sekarang penyakit ini belum mengenal kata sembuh. Ya walaupun kita tidak boleh berkecil hati ya, tetap harus berharap sembuh, tapi minimal kita bisa mentargetkan bahwa penyakit ini remisi atau tidak aktif dulu ya. Nanti dokter akan menilai gimana sih caranya menilai aktif tidaknya penyakit ini dok, dilihat berapa sendi yang bengkak, berapa sendi yang sakit, berapa nilai sel-sel radangnya, berapa nilai nyerinya, ini akan dihitung tiap bulan setiap kontrol untuk menentukan apakah sudah remisi atau masih aktif. Ya, aktifnya bisa aktif banget, tinggi atau sedang, ini ada nilai-nilainya. Bapak Ibu nggak usah mikirin, ini biar dokternya aja yang mikirin ya. Nah, ada kriteria remisi yang disepakati bahwa kalau remisi itu kalau gimana sih dok nih? Udah nggak ada kaku, jadi kalaupun kaku hanya kurang dari 15 menit. Nggak ada kelelahan, nggak ada nyeri sendi, nggak ada nyeri tekan, kemudian hasil laboratoriumnya juga sudah normal. Jadi ini target pengobatannya ya. Selain itu tentu saja nggak cukup dengan obat, tapi harus ada kontrol yang teratur, aktivitas olahraga yang baik, istirahat cukup, makanan yang sehat, hindari stres, ya suplementasi yang memang bisa diberikan silahkan ya. Untuk beberapa kondisi yang sudah ada kerusakan maksimal, kerusakan yang sudah permanen bisa dibantu dengan splint atau alat bantu di persendian tersebut ya. Kalau untuk teman-teman sejawat dokter mungkin yang mengikuti webinar ini kalau pengen tahu bagaimana kriteria diagnosisnya, bagaimana menghitung apakah dia sudah remisi atau belum, kalau nggak harus menghafal, unduh aja di aplikasi rematik autoimun, nanti tinggal masukkan saja berapa nilai sendi, berapa sendi yang bengkak, berapa sendi yang nyeri, berapa nilai laboratorium, nanti bisa keluar sendiri gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ini salah satu contoh pasien saya, ini tentu saja sudah sesuai izinnya ya. Saya tampilkan fotonya. Ini pasien saya dengan rheumatoid arthritis, ini masih muda, masih cantik ya. Kebetulan dia nggak respon dengan obat-obatan minum sehingga harus diinfus ya, dan bersyukurnya cukup bagus responnya dan bisa tetap bekerja, tetap produktif walaupun dengan penyakit autoimun. Jadi balik lagi sejauh apapun kita belajar ya, tetap semuanya kita dedikasikan untuk masyarakat Indonesia ya, terutama para penyintas autoimun. Demikian Dokter Prima dari saya paparannya, mudah-mudahan cukup jelas. Mohon maaf kalau waktunya terlalu panjang. Terima kasih, saya kembalikan ke Dokter Prima. Terima kasih banyak Dokter Ana untuk paparannya. Ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk untuk Dokter Ana. Bagi yang ingin berkonsultasi lebih lanjut ke Dokter Ana Ariane, konsultan reumatologi, praktik di Samasta setiap hari Senin dan Rabu pukul 15 sampai 18. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan para sobat Samasta mengenai rheumatoid arthritis, kita lanjut dulu ke pembicara kedua.